Leo bermain dengan sangat disiplin untuk di game pertamanya. Aku penasaran apakah mereka untuk di game keduanya akan mencoba untuk mengubah draft mereka dengan cara menabrak lagi. Nah, tadi kalau untuk masalah menabrak, menurutku ya Insiro iya dengan draft menabrak mereka, tapi gak kaca hal itu jelas kuat banget dibandingkan dengan Hylos ya, yang menurutku oke, kuat juga untuk menabrak tapi nggak sebesar area of effect-nya kaca. Yap. Kemarin aku udah coba cloud. Saya nggak bisa ya cloud ya, tapi bagus aja. Kadang kita Flexing. kadang kita kalau pakai cloud game-nya di depan tuh. Benar. Kadang lupa ada kita. Saya juga gitu sih. Pas balik tiba-tiba kok kita masih di depan. Lah iya. Iya, itu dia tuh. Oke. Bedanya ya sama pro player. Oke, dan Chow masih menjadi concern ya untuk Legion Esports. Mereka nggak akan ngasih Chow-nya. Dan Matilda di ban sekarang karena mereka kayaknya nggak bakal mau ketemu lagi sama Matilda yang bisa memainkan kinetic power-nya juga. Dan untuk terakhir berarti oke, Hilda, Matilda yang udah ditutup, chipnya kebuka lagi ya, tapi again chip tadi untuk di game pertama juga nggak digunakan oleh kedua belah tim. Sementara untuk Suyo sekarang terbuka untuk Insiro lagi berarti ya? Iya, karena udah ada Yves sih sebenarnya lumayan. Yes. Lumayan kejawab lah untuk adanya hero-hero melee bisa dipegangin. Dan apakah Suyo-nya akan diambil? Karena kan kalau misalkan nantinya mereka ke sisa alpha yang diberikan sama Suyo bakal makin susah sih, karena secara movement lebih unggul Suyo dibanding alpha. Ya, itu udah jelas. Tapi wow, ditabrak juga tetap dengan adanya Suyo plus Hylos ya. Oke. Menurutku ini bakal menjadi hal yang cukup unik karena biasanya untuk Hylos melawan Eve agak sedikit kesulitan di bagian pinggirannya, real population, dan ya balik lagi area of yang lebih besar lah pasar. Tapi Gatot Kaca yang sudah di-ban, hal itu gimana nih? Hal itu pengen diamanin kah sama teman-teman dari Legion Esports, dan ternyata Mobius dan Alpha yang diambil tipikal yang bakalan main ke ya nempel-nempel meta family kasarnya untuk teman-teman dari Legion Esports. Meta kumpul. Oke. Ini hero-hero ungu ya sudah mulai bermunculan, manusia ungu. Iya kan, kok dulu pernah ya? Pernah dulu, tapi kapan? Season berapa? Season 8 apa? Saya ingatku ya 2022 saya ingat. Dulu Yves, Mobius, Valentina. Sering banget, tapi Aloy akhirnya perdana muncul nih untuk di gelaran M6 World Championship. Yang dimana ini sempat jadi concern ya di match sebelumnya juga, dan akhirnya Louis. Berarti ini sangat-sangat sinergi dengan adanya macro play yang dimiliki sama Insili. Nah, gini loh, biasanya ya kalau udah ada Louis, kalau udah ada Hylos lawannya gitu, chance-nya untuk high grill keluar tuh gede banget. Karena aku sering banget lihat di match-match besar ya, bahwa dengan adanya Tigreal masuk ke dalam real world interaction, itu kan pasti ada beberapa yang masuk juga kan dari Legion Esports untuk follow up area besarnya kan. Itu bisa di counternya sama Tigreal gitu loh. Dengan tipikal ya, lagi Focus Alpha loh disini. One-one-nya di beta, atau bahkan nggak nutup kemungkinan ya tiba-tiba Hylos-nya EXP, terus chip dia kan makin wah iya sih, makin gile. Itu makin makronya makin gila sih menurutku, untuk megang mapnya bakal lebih gede lagi. Dan Beatrix ternyata yang ditutup, akhirnya kita nggak ngeliat Beatrix karena dari game pertama, match pertama tadi Beatrix nonstop datang. Atau ya fighter Golden ya udah mulai berkurang ya kemunculannya ya. Nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak karena hyper carry methods yang biasanya kita lihat antara Link atau Roger, ini kan dua-duanya kena nerf juga ya. Iya. Jadi agak lumayan susah sekarang. Lumayan tuh. Tapi ini sport satu lagi Ben. Golden kan akan ada top. Romer gak sih? Sisi kayak Lunox Kaja. Nah, chipnya itu dia yang aku khawatirkan kalau chip Loi bersatu di dalam tangan dari Insidio, makronya wow. Chip Tigreal berarti ya, sesuai tadi dengan prediksi kita. Tapi Bruno yang keluar sekarang untuk teman-teman dari Insidio. Jadi rumor momentum apa lagi sebenarnya masih ada satu lagi. Aku kalau ngomongin Silo pengen supremasi gitu loh. Karena Insidio kan dulu. Ada nama Insidio Supremacy. Iya. Kayak gatel. Insidio. Ya mirip kan, makanya kayak. Ya bisa. Nah, kan kita baru kenalan nih sama Insidio. Kan? Betul. Dan ternyata ya beneran jadi gunanya hitam kayaknya ya. Bisa, Suju. Bisa banget ya. Kayak player anyar ternyata wow banget gitu loh. Mereka disiplin, mereka tahan, mereka sabar, mereka main makro. Ini tinggal kalau dilihat dari makro jalan banget sih menurutku untuk Insidio. Tapi wow,
pengalaman dari game pertama mungkin karena ada game 26 menit ya. Iya. Kayak Nathan akhirnya keluar untuk jaga-jaga untuk lead gamenya banget. Sementara satu pick terakhir nih, ini yang bisa ngejagain Nathan dan mungkin bisa nge-risk juga karena Nathan. Karena menurutku Hylas ngejar Nathan masih belum cukup sih. Ini kaca nggak sih? Aja, cowoknya Iya kaca. Bisa kayak aku bodohi kaca gitu kan. Iya, kaca jauhnya juga bisa sih, apalagi jauhnya bisa langsung lock on-nya ke Nathan loh. Tapi suppress juga maksudnya buat enak buat si namanya Yves juga. Oh, isinya ya. Bisa sih kaca menurutku. Iya bisa langsung tabrak belakang kan. Kadang kan kalau Nathan dia harus entropy ke depan, tapi ini ternyata yang menjadi pilihannya bakal menjadi kombinasi seperti apa, karena secara nggak langsung ini juga damage-nya wow. Ya, edit damage yang besar, namun dipegang sama Lovely, berarti ada kemungkinan ini akan menjadi edit ROM ya. Tapi aku ngeliat pattern dari Incilia, justru mereka mau di game kali ini kayaknya ngincer early game-nya nggak sih, Ul? Harusnya ya. Iya, Luoyi, Edith, Bruno, Suyo. Nah, ini mungkin udah menjadi salah satu hal yang akan berbeda untuk di game kedua kali ini. Karena ngincer di early, ngelawan Nathan di gold lane, menurut itu bisa menjadi salah satu power utama untuk Incilia. Tapi kalau sampai early-nya nggak dipegang, wah ini siap-siap, sehat-sehat nih. Bener, itu dia. Jadi sedikit berbeda harusnya dari gameplay yang akan dibawakan oleh Incilia. Mereka akan jauh lebih aktif. Mengingat hero yang di bawah juga sangat-sangat punya kesempatan untuk memberikan early aggression-nya. Namun kita akan lihat apakah Legion yang tadi nahan sampai ke 26 menit bisa juga membuat akhirnya waktu dari Nathan ini bersinar, karena ini adalah match point untuk Incilia. Jadi kita akan langsung saja menuju ke line up dan untuk menyaksikan game yang kedua di match kedua di hari ini. Yap, ini dia untuk game kedua, match kedua kita, permainan antara Incilia melawan Legion Esports. Ya, dengan adanya perbedaan buff yang diambil satu oleh satu purple, mungkin akan ada pengincaran ke arah Halitta Wanderer kah? Karena kita juga masih nonton nih, untuk Halitta Wanderer ada di mana? Ya, match-up-nya masih sama ya. Yes. Alpha, Suyo lagi. Suyo masih berkutat di area fighter-fighter jungler sekarang, dan mungkin ya kita udah lumayan jarang lihat assassin nih. Jadi Hayabusa di satu nggak efektif, dan ini dia dari setelnya. Untuk setel emblem aku pengen kencengin dulu ke arah dari editnya nih, walaupun Rom ternyata dia masih mencoba untuk bikin sedikit ada damage juga dengan attack speed tambahan Swift di 10%. Sementara kalau kita ngelihat ke wow, Reaper Brave Smite yang dia gunakan untuk di game kali ini, dari sustainability mungkin siap-siap untuk era late game karena early-nya dari Luoyu udah lumayan sakit sih. Yep. Dan susah banget untuk main front to back kalau ada Yves aja pokoknya ya. Harus ngincer belakang, dan ya seperti apa nantinya macro play yang bisa dimainkan oleh Incilia dan awareness seperti apa juga yang bisa diberikan oleh Legion Esports agar terhindar dari serangan-serangan kejut yang bisa ditunjukkan oleh mereka. Nah ya, dan untuk sekarang dari 12 tim mereka masih mencoba untuk cari grounding area yang enak terlebih dahulu, tapi ada something yang unik, perpindahan lane ya antara Fovius dan juga Yves, dimana Yves-nya ini lagi di atas nih. Mungkin niatnya Fovius di arah mid lane untuk coba untuk ngeharas dan screaming kali ya ke arah jungle dari Incilia, tapi ya untuk sekarang belum bisa terlalu lebar karena Lovely ya, dua skill pertamanya udah cukup untuk pick off. Oke, hey dengan hehehe yang sudah mulai terlihat di arah tengah, ada first damage dari dispersion dan rotation, tapi ditabrak lagi dengan adanya satu buah Spiro Alpha. Reaper pun tidak terselamatkan, first blood diamankan di tangan dari Joe, dan itu dia satu ancaman buat Incilia, ada early game yang gak bisa mereka pegang. Ini bakal jadi bom waktu aja nantinya karena Nathan yang akan bersinar juga, di mana Justinian terpaksa harus mundur. Iya, akan agak berbahaya, apalagi itu juga ngasih 300 gold tentunya untuk teman-teman dari Legion Esports, tapi tetap dilanjutkan juga dengan Hylos. Yes, tapi lihat Real Revolution dari belakang, kita berkali tapi Justinian berhasil untuk bisa men-take over terhadap turtle-nya dan bahkan jauh dibalaskan keadaan. Sebuah keputusan yang kembali menjadi bagus untuk Incilia, karena sekarang pemain-pemain dari Legion berhasil untuk dipukul mundur dengan HP yang gak banyak dan invasi ke arah satu buah purple buff dengan ada diversion tepat waktu, tapi ternyata masih sempat untuk bisa dapetin ke arah purple-nya karena Lovely-nya gak ikut pulang. Iya, tadi hampir banget, itu bagus konsepnya dengan adanya ngambil purple buff udah langsung pulang aja, tapi sedikit tertinggal ya udah, seenggaknya gak ada purple buff lah untuk Joe. Cuman yang aku notice tadi adalah dari Maniac-nya, dia udah mulai pede dan berani loh untuk membuat decision yang bisa dibilang sangat riskan. Maju ke depan sana di saat adanya Real World Relation, tiba-tiba dibantu sama Lovely, dan ternyata works dengan Justinian yang masih bisa mendapatkan turtle-nya. Dan sebenarnya keuntungan tadi tuh bisa lebih diamanin lagi sama Incilia kalau duality-nya Reaper connect. Tapi tadi sayangnya nggak connect ke arah Meow, jadi tidak ada pick off tambahan yang datang dari Incilia. Jadi di seperti ada
motivasi. Betul. Sebagai motivasi, ayo kita pulang ya lah ya. Edukasi digital ya, belum fisik kan? Betul, tapi Kopi. motivasi dulu ya seenggaknya. Tapi untuk sekarang walaupun terlihat ya dari segi poin kill jadi sports unggul 2-1, tapi masalahnya tadi dengan turtle yang didapetin untuk Insidio juga ngebuat dari goldnya ke boost nih ya, dari sharing EXP-nya juga bertambah sehingga perlahan Insidio berbalik. Tinggal lihat aja sih untuk objektifnya seperti apa, karena untuk pengalaman di game pertama tadi kan objektifnya Legend tuh yang kuat banget tuh menurutku. Kill point emang dipegang sama Insidio, tapi makin kesini wah Larat makin untuk dari Insidio dan tanpa disadari, tapi pindah karena bottom lane dulu orang bawah dan karena gengkingan, karena Don juga udah mulai berani maju ke depan dari Nathan. Yes, dan concern dari Insidio udah mulai harus ke arah Nathannya sih. Nah, Jangan iya. sampai nantinya dapetin waktu juga, tapi jauh kali tertangkap sudah dengan ada dispersion dan rotation. Efek sisi duality yang on point membuat dari jauh ternyata harus berhasil untuk meregang nyawanya. Wah, itu benar timing yang pas banget ya. Mungkin pembacaannya dari purple buff nih, purple buff yang udah spawn langsung tiba-tiba by feeling masuk ke dalam sana, informasi juga bahwa oke, jauhnya di situ langsung digas dan turtle. Yang kedua ini diamanin. Oke, ada onward juga yang terbuka untuk membuat dari Neo terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Dan seribu hampir di golden juga sama Insidio, nggak terlalu jauh sebenarnya. Karena dari situ juga kayaknya mereka masih coba untuk dapetin siapapun yang bisa didapetin. Karena belum ada nih gangguan menuju ke arah daylight yang masih aman-aman aja. By level juga ya hanya terpaut satu aja. Tapi aku jadi mikir deh, oke, wait sebentar dulu, miss tuh. Iya. Startnya, Kenapa ya? Dari tadi dari Legend untuk kalinya terlihat masih belum berhasil menjadi sosok initiator yang tepat. Iya, belum dapat ya makanan pokoknya. Cuman itu sih ngeliatnya dari late game potential sebenarnya ini juga mungkin jadi masalah untuk jadi sports. Oke, mereka punya Nathan. Tapi dengan power dari diversion yang menurutku ini bakalan bisa jadi pick off manuver. Ibaratnya ini adalah Kaja versi tim yang maju ke arah manapun gitu dengan minimnya visibilitas seperti sekarang. Oh, itu dia tabrakan kembali terjadi. Satu buah Purify terpaksa memang harus dikeluarkan oleh Daylight untuk bisa membuat dirinya bertahan atas inisiasi yang dilakukan oleh Insilio. Tapi backupan yang dilakukan oleh Legion Esports dengan adanya keempat pemain mereka untuk memukul mundur kembali pemain-pemain dari Insilio sehingga tidak ada inisiasi lanjutan, dan sepertinya masih sama dari strateginya adalah membiarkan kedua belah jungler makan lane di atas atau di bawah tadi dibiarkan dan empatnya ikut team fight. Iya, dan ini yang terus dilakukan oleh Insidio dan juga Legend Esports. Cuman bedanya untuk sekarang mainin ke arah team fight mepetnya menurutku lebih dimenangkan oleh Insidio berkat adanya Lui. So, selama Lui-nya Insidio itu bisa dijaga dengan baik, menurutku Legend Esports akan agak sulit nih untuk bisa set up team fight jangka panjang yang enak untuk mereka. Oke, mereka punya real world manipulation, tapi kita juga harus melihat bahwa ya ini yang bakal jadi problem. Nah, ini diversion play akan mengarah kemana? Akan memancing keberadaan dari Daylight harusnya. Dawn akan membuat adanya Daylight keluar dari tempat persembunyiannya, dan Daylight mengecek ke arah rumputan, awareness yang begitu baik. Memang Daylightnya nggak tumbang, tapi mereka nggak punya kendali lagi untuk bisa menahan outer turret dan ditukar dengan adanya turtle yang tidak akan menjadi perfect bagi Insilio. Iya, namun pertukaran dari sekitar Turtle itu menurutku ya bisa bilang so-so lah. Turtle diamanin oleh pemain dari Legend Esports, cuman sedikit lebih mahal di arah bottom lane. Cuman Justinian, bisakah dia melakukan defense untuk dari top lane karena lawannya udah jauh? Yes, dan itu dia dari invade ke arah orange buff yang dilakukan oleh Insidio. Akhirnya dengan hilangnya turtle tidak menjadi sebuah jaminan untuk Legend Esports membayar kerugiannya ya. Karena mereka tetap merugi dengan cukup banyak, dan diversion ini aktif banget menuju ke arah tengah, tapi ada yang lewat harusnya kali ini jauh tertangkap kembali, terangkat sudah, dan bahkan tidak ada jalan untuk pulang. Nurse Battle telah dibentangkan, Flicker terpaksa harus dikeluarkan juga oleh Meo, sehingga kali ini Insilio targeting dan juga Pico powernya berjalan sesuai rencana. Jadi udah mulai kelihatan ya bahwa setup yang dibawakan oleh Insilio adalah pick off secara berlima. Selalu seperti itu dan selalu works. Gak usah milih creative fight-nya, main pick off dan ubah kuantitasnya jadi lebih baik untuk Insilio 4 lawan 5 seperti sekarang. Ya, terangkat lagi dan bahkan Meo Infernal Pursuit tidak membuat dirinya selamat karena mode Pramorat yang dibuka oleh Lovely menghasilkan damage juga yang cukup besar, sehingga kali ini 1v1 sudah mulai terjadi antara Junard dan juga Maniac. Tapi sepertinya kali ini Junard terpaksa harus mengeluarkan Raging Sense untuk defense. Flicker juga menjadi informasi untuk Insilio, dan bahkan Purple Buff tidak akan diberikan kepada Junard. Iya, tapi diam-diam ini ada sedikit space farm untuk Daylight.
Dia juga masih belum tumbang sama sekali, jadi dapetin ke arah bottom lane sedikit menguntungkan tentunya, dan bisa menjadi modal juga untuk bermain di arah late game-nya. Dan itulah alasan kenapa diversion selalu keluar, karena emang ngincar untuk bisa end game sebelum menit 15 terjadi. Karena 15 menit itu adalah turning point yang menurutku menjadi kuat banget ataupun power spike untuk Daylight bisa maju. Iya. Pertanyaannya tinggal satu, Daylight-nya udah kuat, frontline-nya bisa ngejagain nggak? Karena Ginard dari tadi juga masih belum bisa mendapatkan momentumnya, sementara Meow dari itemnya itu masih belum terlalu tebal. Baru ada Thunderbelt aja dan mungkin akan menuju Athena Shield. Dan di sini harus sadar sih, kalau misalkan mereka membawa ini karena minggu rencananya bisa menembus lini pertahanan high ground antara Yves-Nathan. Yves-Nathan itu yang membuat saya kemarin ngecas 40 menit. Ini Red Panel kan? Iya benar-benar. Oke, dari itemnya dulu ya. Dari Edge dulu udah mulai divide dan nggak dipegang semuanya. Iya, dan inisiasi itu dia Raking Sandstorm yang telah terbuka. Maniac bakal menjadi garda terdepan, tapi Jenar tidak bisa bertahan karena double kill disakir oleh Dawn dengan positioning yang begitu baik dan tidak akan memaksakan kembali teamfight-nya. Insilio bermain dengan sangat-sangat disiplin. 5.000 gold gap untuk di 9 menit pertama menurutku menjadi satu snowball potensial yang bisa dimaksimalkan untuk setidaknya dapetin hingga base start. Seenggaknya base start disentuh juga nggak masalah gitu loh, kalaupun emang nggak bisa hancur, karena semakin kecil lagi zona dari teman-teman Legion ini. Oh yuk sini ya. Wow, cukup berani untuk bisa menabrak kepada seorang Daylight yang kadang satu buah interference itu tidak punya damage yang besar, tapi bikin dalam. Itu teori of everything yang banyak banget miskalkulate loh. Assassin-assassin yang coba untuk maju ke arah dari Nathan. Karena waktu itu yang membuat Nathan sudah susah banget. Teori of everything, dua orang badan bakal bisa mengombang-ambingkan siapapun yang melawan ke depan. Tapi balik ke dalam pembahasan, menurutku ya ini momen-momen di mana sini harusnya bisa mulai agresif banget lah. Ya. Walaupun nggak ada Justin. Nah ini high ground-nya kuat, ya udah dibuka, dress pathway, di-clear dari jauh juga hidupnya, Nathannya bakal susah, dan ini bakal jadi bom waktu sekali lagi yang perlu diingat oleh Insilio. Jangan sampai mereka membawa ini karena late game kalau nggak mau dibawa ke game yang ketiga. Walaupun memang in the end satu poin turret di arah tengah berhasil tetap dihancurkan ya. Iya, dan bahkan dari pasifnya juga, jadi tipis-tipis Lord juga menjadi sebuah distraksi lah. Untuk wait sebentar loh, ini dia show akan datang. Iya, bakal ada pengawalan terhadap Lordnya. Diversion play kembali diperlihatkan. Lordnya masih belum terclear. Pasif sudah mulai ke-trigger juga, walaupun masih bisa ditahan setidaknya. Ini pasif-pasifnya udah mulai di-trigger, bahkan di bawah juga udah nggak ada. Sakit banget level Queller, ditabrak lagi. Bakal ada usaha lagi dari Justinian untuk menabrak masuk. Red Pathway telah dibentangkan, tapi lihat bagaimana kali ini Purify Save the Day. Dan juga Entropy membuat dari sosok Daylight selamat, tapi biasanya di tengah berhasil dihancurkan. Hehehe, menjadi nyawa yang direbut juga, dan bahkan double kill ditabung oleh Dawn dengan Windtalker yang baru juga sekarang selesai. Tabrakan akan kembali terjadi karena 3 base turret sudah tidak ada. Insilio, mereka akan end the game karena Meow-nya pun tidak lagi bisa menahan damage cukup besar. Unstoppable didapatkan, base-nya terbuka tapi Dawn-nya tidak ada. High ground yang masih bisa dipertahankan dan double kill. Dan menjadi penyelamat pula oleh Daylight, triple kill. Dan bahkan satu buah diversion menyelamatkan nyawa hampir Maniac, tapi Maniac yang ditabung oleh Daylight dan membuat dari Legion Esports mereka masih bisa bernafas. Satu momen terakhir yang terlalu dipaksakan oleh Insil yang membuat dari Maniac pun jatuh ke Daylight, dan ini momen yang dari tadi kita bicarakan. Momen di mana Red Flag pun telah terkibarkan untuk teman-teman dari Insilio. Power late game potential dari Daylight yang sudah sangat sakit harus mereka hadapi. Oke, aku ngelihat permainan sangat pintar, tapi Hylos dari Maniac bisa pulang. Oh, dikejar sih ya, tapi satu lane terakhir Maniac masih bisa bertahan atas kejaran dari Daylight yang bahkan kalau udah di menit 12 ini bakal berat ya, tapi hehehe mengetahui adanya diversion play juga akan diberikan informasinya. Namun Legion Esports mereka akan dilematis kalau misalkan emang mau paksa ke arah teamfight, karena ini Lord in hand 3 base turretnya dengan Iya, namun balik lagi, sebenarnya balik untuk tapnya Insilio ya, menurut bagus banget. Mereka terus masain atas, tengah, bawah, tengah, atas, ditambah lagi dengan tengahnya tiba-tiba ditambahkan dengan Regulus Pathway. Dibandingkan dengan real world manipulation, otomatis dia nggak bisa keep up dari real world manipulationnya untuk melakukan defense. Itu yang bagus banget, tapi mereka overcommit. wah, ini teamfight bakal coba untuk langsung saja dikendalikan. Spiral Alpha telah terbuka, tapi dengan adanya satu buah retribution poin dari Junian dan bahkan Jinardnya pun gak bisa kemana, tapi Joe masih punya lifesteal yang dimiliki sehingga Joe tidak mudah untuk ditumbangkan, dan Legion Esports hanya kehilangan Jinard
bicara lagi tentang adanya power high ground defense, harusnya mereka masih bisa setidaknya mengendalikan kalau Daylight dan juga hehehe-nya nggak tumbang. Iya, soalnya ini nggak long term team fight banget sih dari Isilio, karena ngelihat dari Isilio-nya pun di sini udah benar-benar full build banget ke arah offense. Begitupun juga dengan Hylos yang udah siap dengan Radiant Armor plus dengan adanya Dominance Ice-nya juga. Setidaknya ada attack speed yang bisa dikeluarin, dikurangin lah dari Daylight kepada teman-teman dari Isilio. Tapi ini untuk ada tabrakan terakhirnya. Dipaksa diversion menjadi sebuah ancaman. Raging Sandstorm telah terbuka. Lord masih coba untuk di-clear perlahan, tapi Reaper mendapatkan satu poin yang tambahan di mana jauhnya pun tidak ada.